Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran dan keteguhan dalam membela kebenaran adalah sebuah anugerah dalam sebuah kehidupan. Hukum yang tak pandang bulu, kaya atau miskin, berkuasa atau tidak, menjadi sumber kejayaan dalam sebuah perjuangan demi menghapus noda-noda hitam dalam bingkai kehidupan. Namun sebuah perjuangan yang sangat langka kita temui di zaman ini adalah sebuah perjuangan seorang hakim dalam memutuskan sebuah permasalahan kehidupan, seperti sejarah seorang tabi'in yang dikenal sebagai hakim yang adil, seorang ksatria hukum yang meneguhkan kejayaan peradaban suatu negeri. Beliau rahimahullah bernama Shuraih Al-Qadhi. Seorang yang sangat dikenal sebagai hakim yang adil. Selain itu, beliau juga sangat dikenal sebagai orang yang teguh dalam menjalankan perintah agama. Beliau rahimahullah bernama Shuraih bin Harits, dilahirkan di kota Kindi di negeri Yaman. Ketika Islam menyentuh Yaman, beliau termasuk golongan yang awal masuk ke dalam Islam. Namun, Shuraih belum sempat bertemu Nabi SAW. Oleh karena itulah beliau tidak termasuk dalam golongan sahabat radhiyallahu anhum. Beliau adalah orang yang memiliki kedudukan di antara para ahli ilmu, tokoh-tokoh terkemuka, para sahabat, dan para tokoh tabi'in. Beliau termasuk dalam bilangan ulama yang terhormat dan utama, diperhitungkan dalam tingkat kecerdasannya, kebagusan perilaku, banyaknya pengalaman dan kedalaman wawasannya. Dalam sejarah dijelaskan, Shuraih Al-Qadhi dikenal sebagai seorang yang adil dalam berhukum, tidak memandang harta dan jabatan, selalu bertindak dan memutuskan perkara yang sesuai dengan kebenaran, meskipun yang berhadapan dengannya adalah seorang pemimpin negara, bahkan keluarga tercinta. Dalam sejarah dijelaskan, suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membeli seekor kuda dari masyarakat biasa. Setelah selesai melakukan transaksi, Umar pun kembali untuk pulang. Dalam perjalanan tak jauh dari tempat pembelian, tiba-tiba kuda tersebut menjadi cacat dan tak mampu untuk berjalan lagi. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kembali menemui sang penjual dan berkata, "Aku kembalikan kudamu karena ternyata kuda ini cacat." Sang penjual berkata, "Tidak bisa wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku menjual kepadamu dalam keadaan baik." Maka dalam keadaan rumit tersebut, Umar radhiyallahu anhu menyarankan agar masalah ini diselesaikan oleh orang ketiga sebagai hakim di antara keduanya. Sang penjual pun setuju dan menyarankan agar seorang itu adalah Shuraih Al-Qadhi. Umar pun setuju dan keduanya pun menemui Shuraih. Jika kita perhatikan diskusi ini, bagaimana bijaksananya seorang pemimpin yang kala itu menguasai dua kekuatan besar dunia. Bisa saja dengan jabatan yang dimiliki, sang Amirul Mukminin memaksa, tetapi beliau adalah Umar yang mengajari kita tentang ketawaduan seorang pemimpin, karena itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan agama ini adalah Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Singkat cerita, sampailah keduanya di hadapan Shuraih dan langsung menceritakan permasalahan tersebut. Shuraih berkata, "Ya Amirul Mukminin, apakah Anda mengambil kuda itu dalam keadaan baik?" Umar berkata, "Iya benar." Lalu Shuraih pun memutuskan dan berkata, "Ambillah kuda yang telah Anda beli wahai Amirul Mukminin, atau kembalikan kuda tersebut dalam keadaan tatkala Anda mengambilnya." Amirul Mukminin Umar bin Khattab pun berkata, "Hanya beginikah pengadilan ini? Kalimat yang singkat dan hukum yang adil. Berangkatlah ke Kufah karena aku mengangkatmu menjadi qadhi di sana." Inilah bentuk karomah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
betapa jeli dan berhati-hatinya beliau dalam memilih seseorang untuk menjadi pejabat negara. Padahal, seperti yang kita ketahui, masih banyaknya para sahabat radhiyallahu anhum yang hidup di zaman Umar yang selalu menyinari Islam bak bintang yang bersinar. Hal ini membuktikan tepatnya firasat beliau demi menjaga keteguhan agama ini. Hal ini pun telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar, dan yang paling tegas dan menegakkan agama Allah adalah Umar. Hadis riwayat Tirmizi dalam Al-Manaqib hadis nomor 3791. Atas kehendak Allah, hal itu pun terbukti dalam masa jabatan selama kurang lebih 60 tahun. Syuraih Al-Qadi sangat adil dalam memutuskan sebuah perkara, sehingga sejarah mencatat bagaimana kiprah perjalanan beliau rahimahullah yang sangat luar biasa. Salah satu kisah yang sangat heroik ketika ia memutuskan perkara Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan seorang Yahudi. Dikisahkan Amirul Mukminin kehilangan baju perang yang sangat menjadi kesayangannya. Setelah itu Amirul Mukminin mendapati baju besi itu di tangan seorang Yahudi yang berdagang di Kufah. Langsung saja Amirul Mukminin berkata, "Ini adalah baju besiku yang jatuh dari unta pada malam anu dan di tempat anu." Namun dia mengelak dan berkata, "Ini adalah barangku dan berada di tanganku, wahai Amirul Mukminin." Ali berkata, "Ini milikku, aku tak merasa menjualnya kepada orang lain atau memberikannya hingga sampai berada di tanganmu." Orang Zimmi berkata, "Kalau begitu kita datang kepada Qadhi." Ali berkata, "Engkau adil, mari kita ke sana." Maka pergilah keduanya menuju Qadhi Syuraih. Setelah masuk dan duduk dalam sidangnya, bertanyalah Syuraih Al-Qadhi, "Apa tuduhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali berkata, "Kudapati barangku berada di tangan orang ini. Barang itu jatuh dari untaku pada malam anu di tempat anu, lalu sampai di tangan orang ini. Padahal aku tidak menjual kepadanya, tidak pula aku berikan sebagai hadiah." Syuraih berkata, "Bagaimana jawaban Anda, wahai Zimmi?" Zimmi menjawab, "Barang ini milikku, dia ada di tanganku, tapi aku tidak menuduh Amirul Mukminin berdusta." Dan Syuraih berkata, "Aku tidak meragukan kejujuran Anda, wahai Amirul Mukminin, bahwa barang ini milikmu. Tetapi harus ada dua orang saksi yang membuktikan kebenaran tuduhanmu." Ali berkata, "Baik, aku punya dua orang saksi, pembantuku Qanbar dan putraku Hasan." Syuraih berkata, "Tetapi kesaksian anak bagi ayahnya tidak berlaku, wahai Amirul Mukminin." Ali berkata, "Subhanallah, seorang ahli surga ditolak kesaksiannya. Apakah Anda tak pernah mendengar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Hasan dan Husain adalah pemuka para pemuda penduduk surga?" Syuraih berkata, "Aku mengetahui itu, wahai Amirul Mukminin. Hanya saja kesaksian anak untuk ayahnya tidak berlaku." Mendengar jawaban itu, Ali menoleh kepada si Zimmi dan berkata, "Ambillah barang itu, sebab aku tak punya saksi lagi selain keduanya." Syari'atu Rabbina nurun bihi nasmu 'alan najmi bihi nahya bila dhullin hayatal amni wassilmi. Aku bersaksi bahwa barang itu adalah milik Anda, wahai Amirul Mukminin. Ya Allah, Amirul Mukminin menghadapkan aku kepada seorang hakimnya, dan hakimnya memenangkanku. Aku bersaksi bahwa agama yang mengajarkan seperti ini adalah agama yang benar dan suci. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wahai Qadhi, ketahuilah bahwa barang ini adalah milik Amirul Mukminin. Waktu itu aku mengikuti pasukannya ketika menuju Siffin. Pakaian ini jatuh dari unta, lalu aku mengambilnya. Berkatalah Ali kepada si Zimmi, "Karena ini Anda telah menjadi muslim, maka aku hadiahkan pakaian ini untukmu, dan aku hadiahkan kuda ini untukmu juga." Bukti akan ketegasan Syuraih nampak di saat putranya berkata,
Wahai ayah, aku sedang memiliki masalah dengan suatu kaum. Aku berharap ayah mempertimbangkannya. Jika kebenaran ada di pihakku, maka putuskanlah di pengadilan. Tetapi jika kebenaran ada di pihak mereka, maka usahakanlah jalan damai. Lalu dia menceritakan semua masalahnya. Syureh berkata, ajukanlah masalahmu ke pengadilan. Kemudian putra Syureh mendatangi orang yang berselisih dengannya dan mengajak mereka untuk memperkarakan masalah antara mereka pengadilan, dan mereka pun setuju. Begitu menghadap Syureh, ternyata kemenangan tidak berpihak kepada putranya. Sesampainya Syureh dan putranya di rumah, putranya berkata, wahai ayah, keputusanmu telah membuatku malu. Demi Allah, kalau saja sebelumnya aku tidak bermusyawarah denganmu, tentulah aku tidak menyalahkanmu. Syureh berkata, wahai putraku, demi Allah, aku mencintaimu lebih dari dunia dan seisinya. Tetapi bagiku Allah lebih agung dari itu semua dan dari dirimu. Aku khawatir jika aku memberitahukan terlebih dahulu bahwa kebenaran berada di pihak mereka, maka engkau akan mencari jalan damai, dan itu merugikan sebagian hak mereka. Oleh sebab itu aku putuskan perkara seperti yang kau dengar tadi. Inilah sejarah yang menjadi acuan bagi setiap muslim yang dapat menjadi inspirasi dan pelajaran bahwa keadilan dan kejujuran dalam memutuskan perkara sangatlah penting demi meluasnya cahaya kebenaran dan terhapusnya kebatilan yang menjadi jurang bagi yang lemah. Tidaklah mudah dalam memutuskan perkara, dan jangan pula menjadikannya sebagai himpunan kenikmatan dunia, karena sangat tegas ancamannya. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, hakim itu ada 3 macam, 2 di neraka dan 1 masuk surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memberi keputusan dengannya, maka ia di surga. Seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohannya, maka dia di neraka. Seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, maka ia pun di neraka. Hadis muttafaqun alaih. Di riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Kami menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua. Pada saat itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk dan bersabda, ketahuilah, dan perkataan dusta serta kesaksian palsu. Beliau tidak henti-hentinya mengulangi kalimat tersebut sampai kami katakan dalam hati, seandainya beliau diam. Hadis muttafaqun alaih.